Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ketika anak-anak akan pergi keluar rumah. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia tentang keajaiban perubahan wujud benda. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Anak-anak tentu pasti pernah dong melihat hujan, bahkan bermain hujan. Nah, hujan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluk yang ada di bumi, yang merupakan sumber air bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, hujan ini mempunyai siklus untuk akhirnya sampai dia bisa turun loh. Nah, anak-anak tahu tidak siklusnya? Oke, kita akan mencoba untuk membahas siklus tersebut. Yuk kita simak sama-sama. Pertama, air yang ada di permukaan bumi akan menguap karena panasnya matahari. Ini disebut dengan evaporasi. Selain itu, ada juga yang berasal dari penguapan tumbuhan yang biasa kita sebut transpirasi. Kemudian menjadi kumpulan titik-titik air dan membentuk awan. Setelah membentuk awan, atau yang biasa kita sebut sebagai kondensasi atau pengembunan, titik-titik tersebut kemudian akan menjadi berat karena semakin banyak dan semakin banyak. Nah, karena awan sudah tidak lagi mampu untuk menampung air, maka titik-titik tersebut akan jatuh kembali ke permukaan bumi dan membentuk hujan. Ini kita sebut sebagai presipitasi. Nah, kemudian air tersebut akan turun sampai ke permukaan bumi dan kembali mengalami proses penyerapan oleh tanah yang biasa disebut sebagai infiltrasi, dan kemudian akan kembali lagi ke siklus yang pertama, yaitu airnya akan mengalami penguapan dan seterusnya seperti itu. Ketika hujan, biasanya kita suka untuk membuat minuman hangat seperti teh, kopi, atau coklat hangat. Biasanya untuk menambah rasa pada minuman-minuman tersebut kita menambahkan gula. Nah, anak-anak tahu tidak cara pembuatan gula itu seperti apa? Wah, kita pelajari yuk cara pembuatannya. Gula berasal dari tanaman tebu. Nah, tanaman tebu ini akan mengalami beberapa proses hingga akhirnya membentuk gula. Proses-prosesnya itu berupa pengolahan awal, penggilingan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, kemudian pengeringan, serta pendinginan. Nah, agar anak-anak lebih mengerti, mari kita lihat cuplikan video berikut ini untuk melihat proses dari pembuatan gula yang berasal dari tebu. Tebu sebanyak 15 ton per sekali jalan. Ukur terlebih dahulu ya kualitas tebunya dengan menggunakan alat core sample. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam mesin shredder dan dipres untuk diambil niranya. Nira dimasukkan ke dalam wadah sebanyak 100 ml dan dicampur penjernih atau pal, lalu diaduk dan disaring. Setelah disaring, nira dimasukkan ke alat sukromat untuk mengetahui kadar Brix, pol, dan purity yang tercatat di layar komputer.
makin tinggi kadar ketiganya, maka makin bagus kualitas tebunya. Tebu yang diangkut dari setiap truk dimasukkan ke cross carrier 1 sampai 4. Lalu tebu masuk ke main in can carrier sampai ke mesin penggiling atau mill dari mill 1 sampai 6 untuk dipisahkan ampas tebu dan air niranya. Pengoperasian mill 1 sampai 6 dapat dilihat di ruang kontrol mill ya. Nira diproses lagi dari mill 6 sampai 3 untuk diturunkan kadar gulanya. Dan hasil perahan dari mill 1 dan 2 dikirimkan ke stasiun pemurnian untuk dipanaskan pada suhu 75 derajat. Dan ditambahkan defekator hingga pH dinetralkan menjadi 7,2. Setelah itu, nira dipanaskan lagi hingga 103 derajat dan ditambahkan penggumpal untuk mengendapkan kotoran untuk dipisahkan bagian jernih dan kotornya. Ampas tebu masih berguna loh, dibakar di dalam boiler yang menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin penghasil listrik di pabrik. Wah, keren kan? Pembakaran di dalam boiler dikontrol di ruang panel agar temperatur di ruang pembakaran stabil di antara 600 sampai 800 derajat. Nira jernih kemudian dikurangi kandungan airnya di mesin evaporator sehingga kandungan airnya menjadi 45%. Nira kental ini disebut sirup. Nantinya sirup ini akan dikristalisasi, kemudian dipisahkan kandungan gula dan molasis menggunakan mesin asentrifugal. Setelah terpisah, gula yang masih panas ini didinginkan hingga 27 derajat supaya gula tidak menggumpal. Terakhir, gula di-packing atau dikemas dengan karung. Per karung gula beratnya 50 kg ya teman-teman. Mantap! Anak-anak sudah mengerti kan cara proses pembuatan gula? Nah, selanjutnya kita akan melihat atau mempelajari cara untuk membuat coklat. Yuk simak! Coklat merupakan salah satu makanan yang paling disenangi anak-anak, bukan? Nah, coklat itu terbuat dari biji kakao yang kemudian mengalami proses pengolahan. Nah, dari biji kakao nantinya akan mengalami beberapa proses seperti pembuatan pasta coklat yang diawali dengan biji kakao itu disangrai selama beberapa waktu. Kemudian nantinya akan mengalami proses penggilingan. Setelah digiling, biji kakao yang sudah halus kemudian dicampurkan dengan beberapa bahan. Setelah bahan tercampur seluruhnya, maka akan menjadi adonan coklat yang kemudian masuk ke tahap pelembutan. Nah, kemudian siap dicetak. Tahapan dalam proses pengolahan coklat. Tahap pertama dalam proses pengolahan coklat adalah pembersihan dan pemilihan biji. Setelah biji kakao diseleksi dengan teliti, biji-biji tersebut dibersihkan melalui mesin pembersih yang mengeliminasi benda-benda asing yang mungkin masih melekat. Biji kakao kemudian ditimbang dan disortir berdasarkan jenisnya, sehingga produsen tahu persis jenis kakao apa yang akan menjadi coklat. Produsen harus berhati-hati dalam mengukur agar rasanya tetap sama dari waktu ke waktu. Biji dengan varietas yang berbeda dipadukan dengan tepat untuk mendapatkan cita rasa yang diinginkan. Tahapan yang kedua adalah pemanggangan biji kakao. Biji kakao dipanggang untuk mengembangkan karakter dari rasa coklat khas. Tujuan lain proses pemanggangan coklat ini adalah mensterilkan biji coklat dan memudahkan pemisahan kulit dengan daging biji coklat. Biji-biji itu dipanggang dalam oven yang besar sambil diputar. Dengan berdasarkan kepada varietas kakao dan hasil akhir yang ingin dicapai, maka proses pemanggangan ini berlangsung antara 30 menit sampai 2 jam pada suhu yang sangat tinggi. Dalam proses pemanggangan, warna biji kakao akan berubah kecoklatan dan tercium aroma coklat. Setelah pemanggangan, biji kakao akan pecah dan terpisah, cangkang luarnya pecah menyisakan sepihan biji kakao. Tahapan yang ketiga adalah penggilingan kakao masa. Nib kakao yang sudah dipanggang lalu digiling
dan ditumbuk membentuk kakao masa. Kakao masa tidak mengandung alkohol dan dapat juga diartikan sebagai cairan coklat. Kakao masa bisa diperas untuk menjelma jadi lemak kakao atau kakao bubuk, atau dicetak dan dipadatkan menjadi coklat pahit. Tahapan yang keempat adalah perasan kakao. Untuk membuat kakao masa diperas secara hidrolik untuk mendapatkan bagian lemak kakao dari kakao masa, hingga menyisakan cocoa cakes. Lemak kakao akan dipakai untuk obat-obatan, kosmetik, dan tentu saja dalam pembuatan coklat. Dan sisa dari padatan kakao lainnya dihaluskan menjadi kakao bubuk. Tahapan yang kelima adalah pencampuran dan penghilangan. Sekarang ke bagian coklatnya. Masa kakao sendiri sebetulnya pahit dan tidak begitu lembut. Untuk membuat berbagai jenis coklat yang berbeda, produsen akan menambahkan beberapa bahan lainnya dalam jumlah tertentu, seperti gula, lemak kakao, vanila, dan susu. Bahan-bahan tadi akan dicampur menjadi pasta dengan adonan yang konsisten. Pada tahap ini, gula dan kakao masih cukup kasar, jadi produsen menyiasatinya dengan memasukkan campuran ini ke penyulingan juga ke dalam roll untuk memperbaiki tekstur dan melunakkan pasta. Tahap ini amat penting untuk menentukan seberapa lembutnya nanti coklat ini ketika dimakan. Tahapan yang keenam adalah conking untuk memperhalus tekstur dan untuk benar-benar mengeluarkan cita rasa coklatnya. Campuran tadi kemudian memasuki proses conking. Conking adalah proses pengembangan rasa di mana coklat ditempatkan pada proses pengadukan yang konstan. Mesin conking yang dinamai conches punya dayung yang kuat dan besar untuk menyapu coklat ke depan dan ke belakang menuju proses penghalusan masa coklat yang bisa berlangsung beberapa jam sampai berhari-hari. Proses conking ini mengurangi kelembaban, menghilangkan semua rasa asam, dan melapisi setiap partikel coklat dengan lapisan dari lemak kakao. Nantinya coklat yang dihasilkan akan lebih lembut dalam tekstur dan juga dalam rasa. Tahapan yang ketujuh adalah tempering dan pencetakan. Coklat kemudian memasuki tahap pengembangan elastisitas dengan proses pemanasan dan pendinginan atau yang disebut tempering. Proses ini menciptakan kristal lemak kakao kecil yang berada di dalam masa coklat yang cair. Ini kemudian disimpan ke dalam cetakan berbagai bentuk seperti cetakan butiran, tetesan, dan blok. Proses tempering yang tepat akan menjadikan produk akhir yang memiliki tampilan yang lembut dan mengkilap. Wah, seru sekali ya proses pembuatannya. Nah, hari ini anak-anak sudah belajar banyak, mulai dari daur air, kemudian pembuatan gula, dan yang terakhir adalah proses pembuatan coklat. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon